Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak-anakku, anak kelas 6 yang selalu semangat belajarnya. Pagi hari ini kita akan belajar indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Asmaul Husna. Nah, anak-anak, perhatikan ya semuanya apa yang Bapak kasih untuk kamu semua di pagi hari ini. Nah, Allah menciptakan apa saja? Semesta alam ini, betul. Dan manusia sebagai khalifahnya. Nah, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Betul. Nah, kita wajib apa nak? Bersyukur dengan karunia luar biasa ini. Maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dengan sempurna. Nah, kita sebagai manusia apa tuh? Patut untuk selalu memuji Allah Tuhan semua makhluk. Banyak sekali kenikmatan yang telah kita dapatkan di dunia ini. Alhamdulillah. Pokoknya semuanya harus semangat. Nah, hidup bergotong royong. Apa itu? Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Paham ya? Oke, kalau paham. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah As-Samad. Artinya maha dibutuhkan, tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat apa tuh? Maha dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Kita harus suka memberikan bantuan kepada yang lain seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Makanya kita tidak boleh meminta sama yang lain. Hanya Allah saja. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini dia. Ada nenek-nenek atau seorang ibu, kita bantu menyeberang. Di mana itu? Di zebra cross. Niatnya baik untuk menyeberangi nenek-nenek untuk kita seberangi. Nah, yang kedua, Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Apa aja? Seperti gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi, mau ngumpet di mana aja ketahuan kita, ya. Nah, contohnya yang tadi Bapak sebutkan, tata surya, lihat. Planet tata surya, dia pada porosnya. Dan gunung-gunung diciptakan sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu, nah itu ada air sungai ya. Bersih sungainya itu di gunung. Masya Allah, dia mengalir. Lalu ada apa lagi? Macam-macam binatang. Dinosaurus ada nggak? Nggak ada. Adanya macan, jerapah, terus ada harimau, ada ikan. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 4 gambar ini kamu harus pahami ini adalah ciptaan siapa? Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah Al-Muqaddim. Adalah maha mendahulukan. Ayo apa anak-anak? Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, seperti kursi dan meja dibuat oleh siapa? Tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja?
tentu saja tukang kayu. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada makhluk ciptaannya, Masya Allah, tabarakallah. Berikut cara-cara mengamalkan sifat Allah Al-Muqaddim. Ya, Bapak akan kasih tahu sama kamu semua bagaimana cara mengamalkan sifat Allah Al-Muqaddim. Yuk, dilihat. Nah, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Apa saja coba? Dalam berbuat kebaikan jangan menunggu orang lain berbuat lebih baik. Nah, betul, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Contohnya tukang kayu membuat meja kursi buat kita semua. Nah, jangan menunda-nunda pekerjaan sebagaimana firman Allah, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90 ya. Oke. Nah, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, manusia sebagai makhluk sosial harus didahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri karena memiliki dampak yang lebih luas. Masya Allah. Selanjutnya, Al-Baqi adalah yang maha kekal. Betul sekali. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan apa? Segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah maha kekal. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, ini adalah contoh. Dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai bapak-bapak. Terus terakhir pakai tongkat apa itu? Aki-aki. Aki-aki, kakek ya. Kita punya kakek kan. Lalu Allah panggil kita dan meninggal dunia. Masya Allah, semoga semuanya kita selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Mari kita tunjukkan perilaku yang baik. Nah, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik. Memang tidak mudah, perlu jujur, sungguh-sungguh disiplin dan penuh tanggung jawab. Lalu semangat kejar bolanya. Semangat sukses ya. Oke, mengakui sifat as-somad, mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna. Ya, seperti surah Al-Ikhlas yaitu Allahus Somad, artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon pada bantuan kepada Allah. Pengakuan dan sifat as-somad antara lain sebagai berikut. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta. Ya, berusaha menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa lagi? Berusaha membantu teman-teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga pikiran dan tutur kata yang santun. Nah, mudah-mudahan kamu bisa menjadikan diri kamu apa? Lebih baik lagi, jujur sama orang tua. Oke, ini contohnya nih. Ada di kelas menjadi lebih baik. Lihat anak-anaknya membersihkan kelas. Punya niat baik. Ya, jangan males. Kalau males apa yuk? Tidak baik itu semua ya. Anak-anak semuanya harus bekerja sama. Mengakui sifat al-muqtadir. Nah, bacalah berulang-ulang lafaz dan makna al-muqtadir hingga hafal. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkan. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang dan lain-lain. Kita terus berdoa ya anak-anakku semua. Contohnya ada di gambar ini. Tuh, misalkan siapa nih Budi sedang berdoa. Ya Allah, terus mendekatkan diri pada Allah dan berdoa dalam keselamatan dan keberkahan dan kemudahan.
Mengakui sifat Al-Muqaddim. Makna Al-Muqaddim adalah Allah yang maha mendahului, Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Yang pertama dalam berbuat kebaikan, ya, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jangan menunda-nunda pekerjaan terutama belajar. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri diri sendiri, ya. Nah, contohnya ini, tidak menunda-nunda pelajaran, menunggu belajar, kerjasama, belajar kelompok. Nah, itu sifat yang paling baik dan kita harus kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Nah, mengakui sifat Al-Baqi. Nah, makna Al-Baqi yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal. Pokoknya Allah itu mudah-mudahan insya Allah yang namanya kita menyembah Allah, Allah adalah satu. Allah tidak dua. Dan setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur dan atau tidak abadi, hanya Allah yang abadi. Nah, yang kita sembah hanyalah Allah. Segala harta benda, kemewahan itu akan hancur. Nah, kanak-kanak tidak kekal, semuanya tidak kekal. Waktu yang cepat, ya. Oke, seperti bulan dan matahari. Ini apa? Terbenamnya matahari. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kamu sehat semua di rumah dan kita telah mempelajari pelajaran hari ini. Selesai dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Hari ini kita hanya belajar saja. Tugasnya insya Allah menyusul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.